ulama-ulama Nahdlatul Ulama menganjurkan kepada kita untuk menghormati para habaib, menghormati para dzurriyyah kenabian. Mereka melihat peluang itu. Diciptakanlah boneka-boneka bergelar habaib untuk memecah belah Nahdlatul Ulama. Tapi hari ini kemudian sebagian habaib ini justru menyerang NU, mencaci maki NU. Ulama-ulama NU juga dicaci maki kok. Ini kan ironis karena kepentingan-kepentingan politik barat untuk memecah belah kita. Era abad ini memang menjadi era yang luar biasa. Yang harus kita ketahui, ada salah satu pemikir, salah seorang penulis visioner keturunan Yahudi. Ini kalau kita yang berpikir sempit ini nggak mau baca bukunya. Namanya Yuval Noah Harari. Sudah Yahudi, LGBT lagi. Tapi saya baca di situ judulnya Homo Sapien dan Homo Deus. Dia mengatakan bahwa setiap manusia apabila ingin berkompetisi di masa depan itu harus menguasai algoritma digital. Orang-orang yang tidak bisa menguasai algoritma digital ini akan menjadi manusia-manusia layer kedua yang seperti robot yang dikendalikan oleh orang lain. Kalau kita perhatikan di situ ada kata algoritma. Betapa ruginya umat Islam apabila tidak menguasai algoritma. Karena secara dari semantik, dari secara bahasa, algoritma ini diambil dari nama seorang pemikir Islam yang luar biasa bernama Al-Khawarizmi. Lalu kemudian dikenal dengan istilah algoritma, diambil dari nama Al-Khawarizmi, lalu kemudian dibahasa Indonesiakan dengan algoritma. Ini berasal dari kata Al-Khawarizmi, pemikir Islam, ilmuwan Islam, seorang polimath. Polimath itu artinya bisa apa saja. Beliau ini juga seorang ahli matematika yang menyempurnakan dan menemukan angka 0 dalam matematika. Penemu angka 0 ini orang India, tapi tidak bisa dimaksimalkan. Lalu Al-Khawarizmi memaksimalkan ini menjadi angka yang melekat terhadap angka 1 sampai 9. Lalu kita mengenal angka 10, 20, 1000, 2000, sejuta, 2 juta, 2 miliar dan seterusnya. Dan kita kemudian mengenal minus 1, minus 2 karena penghubung dari angka plus dan negatif itu adalah angka 0 yang disempurnakan oleh Al-Khawarizmi. Dan apa yang terjadi hari ini, bahkan Al-Khawarizmi dikafirkan karena dia orang Parsi. Ini oleh beberapa kelompok firqah dalam Islam yang justru diharamkan. Ilmu-ilmu ini kemudian termasuk Al-Khawarizmi dikafirkan karena bukan orang Sunni katanya. Kita kemudian berada dalam suatu peradaban baru hari ini yang kita lupa bahwa Islam ini pernah jaya sejaya-jayanya ketika berkenalan dengan ilmu pengetahuan. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan dan insya Allah juga dimuliakan Allah. Ini ilmu pengetahuan ini kemudian lalai kita menjaganya. Dan kemudian kita terpengaruh oleh satu pemikiran-pemikiran baru yang menggiring kita ke arah mimpi-mimpi politik. Dari mana ini kok bisa orang Islam ini kemudian lupa terhadap tradisi-tradisi lama tentang diskursus keilmuan yang melahirkan Al-Kindi, Al-Biruni, Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, Imam Ghazali, Ibnu Rushd yang pernah mengilhami orang-orang Eropa dan seluruh peradaban di dunia untuk menciptakan berbagai ilmu lanjutan berikutnya. Ini semua diawali dari para pemikir Islam awal. Meskipun memang terilhami dan terinspirasi dari pemikiran Yunani sebelumnya, tapi ini tidak bisa kita pungkiri karena peradaban manusia awal sebelum Islam itu adalah peradaban orang-orang Yunani. Ketika Athena menjadi epicentrum sebuah pusat kegiatan peradaban manusia pada zamannya, yang kemudian ketika umat Islam berhasil menguasai ilmu pengetahuan, epicentrum peradaban manusia pindah ke Baghdad. Dan di sana muncul suatu lembaga keilmuan yang bernama Baitul Hikmah.
Dari Baitul Hikmah itulah kemudian melahirkan banyak ilmu pengetahuan seperti yang kita kenal hari ini. Mulai dari ilmu pengetahuan yang percaya adanya Tuhan sampai yang tidak percaya adanya Tuhan. Ini munculnya dari keilmuan-keilmuan pemikiran bangsa Arab. Jadi kalau kita kenal hari ini ilmu pendekatan teori-teori ontologi maupun teori deontologi tentang pendekatan ketuhanan yang kemudian melahirkan ilmu yang tidak percaya kepada Tuhan, ini berasal dari Arab yang kemudian dikembangkan oleh Feuerbach, Ernest Bloch, termasuk Marx dan sebagainya di Eropa. Ini dilahirkan oleh pemikiran-pemikiran Abul A'la al-Ma'arri, dilahirkan oleh Ibnu al-Mukaffa, dilahirkan pemikiran-pemikiran Abu Bakar Razi. Ini orang-orang yang meragukan adanya Tuhan. Artinya begini, ilmu yang sifatnya bermanfaat bagi manusia, yang betul-betul berbasis ketuhanan, sampai ilmu yang murtad sekalipun, itu sebenarnya pernah kita lahirkan. Karena berawal dari tradisi-tradisi, diskusi dan diskursus keilmuan yang luar biasa di dalam Islam. Lalu ada sebuah buku yang menceritakan ini. Ditulis oleh seorang Kristen Maronit dari Libanon, namanya Philip Hurri Hitti. Judulnya adalah The Story of the Arabs, sejarah bangsa Arab. Dia menceritakan bahwa dulu bangsa Eropa itu pernah menyusupkan 25 orang ke dalam Islam. Mereka dimasukkan ke Islam melalui jalur perkawinan atau dengan berpura-pura menjadi mu'allaf. Tujuannya apa? Untuk mengetahui kelemahan Islam. Untuk Islam ini di mana sih kelemahannya? Supaya apa? Karena negara-negara yang menjadi target jajahan itu adalah kebetulan hampir semuanya populasi Muslim, termasuk Snuk Horgronya yang kita kenal di Aceh. Kemudian mereka berusaha mencari titik lemahnya. Titik lemahnya ternyata di mana? Titik lemahnya ada di dalam kepentingan ambisi politik. Kalau umat Islam ini diperkenalkan dengan ilmu pengetahuan seperti pada eranya, pada masa kejayaan, umat Islam ini pasti akan menguasai seluruh isi bumi ini, mulai dari geopolitik, geoekonomi dan sebagainya, pasti akan dikuasai. Kalau ingin melemahkan umat Islam, berikan dia mimpi-mimpi politik, lalu kemudianlah lahir gerakan-gerakan politik dengan berepicentrum di Timur Tengah. Keluar mimpi-mimpi pan-Arabisme, keluar mimpi-mimpi pan-Islamisme yang kemudian melahirkan Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin, yang kemudian betul-betul menjebak kita ke dalam tengah pertempuran kebencian satu sama lain. 25 orang yang mengkonversi agamanya ini ke dalam Islam pura-pura. Saya katakan pura-pura karena Philip Hurikiti juga menggunakan kata-kata tanda kutip, quote unquote. Pura-pura menjadi Islam hanya ingin mengetahui lemahnya orang Islam. Karena apa? Ternyata mereka mempelajari sejarah juga, bahwa umat Islam pernah berperang sesama umat Islam karena persoalan politik. Umat Islam membunuh umat Islam yang lain karena persoalan-persoalan politik. Ini dipelajari betul oleh mereka. Dan mungkin kalau kita yang baca Tarikh At-Tabari, Imam Suyuti, Tarikhul Khulafa, Ibnu Mas'udi, Ibnu Athir, Ibnu Kathir, dan banyak kitab tarikh selalu menceritakan tentang kemelut-kemelut awal di dalam perpolitikan di Madinah after the Prophet era, setelah pasca kenabian. Kisah awal dari konflik politik di Madinah itu terjadi ketika Nabi Muhammad wafat. Jenazahnya belum dimakamkan, baru wafat 3 hari 3 malam. Ini diceritakan dalam Tarikh At-Tabari. Dikatakan jenazahnya Kanjeng Nabi ini belum dimakamkan, ada 2 sahabat sudah mau tempur, sudah mengeluarkan pedang, sudah menghunuskan pedang, yaitu Sayyidina Umar dan Sa'ad bin Ubadah. Ini adalah perpecahan politik paling awal pasca kenabian. Dan kaum Muhajirin serta kaum Ansor yang solidnya luar biasa pada zaman Nabi, pada akhirnya terpaksa berhadapan. Yang satu berada di pihak Sa'ad bin Ubadah, yang satu berada di pihaknya Sayyidina Umar. Lalu kemudian Sayyidina Abu Bakar yang sedang merawat jenazahnya Nabi dipanggil. Abu Bakar, kamu lihat itu, Umar dan Sa'ad sudah mau berantem habis-habisan. Kaum Muhajirin pecah dengan kaum Ansor.
Ini kamu harus hentikan, kalau tidak Madinah ini akan selesai di sini. Lalu kemudian Sayyidina Abu Bakar datang mendamaikan mereka, lalu kemudian berkeputusan awal di Madinah bahwa ini harus diputuskan secara aklamasi, kita ambil jalan tengah, middle pathway istilahnya kalau di dalam buku-buku sejarah orientalis. Diambil jalan tengah, diputuskan Sayyidina Abu Bakar menjadi penggantinya Nabi. Hanya karena satu clue saja, satu tanda-tanda saja bahwa Nabi pernah mengendorse, mewakilkan menjadi imam masjid kepada Sayyidina Abu Bakar ketika Nabi sedang sakit. Hanya ini tanda-tandanya. Tidak ada tanda-tanda bahwa Nabi mewariskan suksesi penggantinya siapa, apalagi soal sistem politik. Nah, sejarah-sejarah seperti ini yang kemudian dipelajari oleh orang-orang ini supaya orang Islam ini terpecah belah. Artinya Islam ini akan terpecah belah karena persoalan-persoalan politik. Dan kita kemudian tahu, ini saya diserang habis-habisan karena mengungkapkan sejarah ini. Sayyidina Utsman juga dibunuh oleh sesama orang Islam. Kalau di dalam kitab-kitab sejarah itu dikatakan pembunuhnya adalah Muhammad bin Abu Bakar, anaknya Sayyidina Abu Bakar, yang kecewa karena tidak jadi dilantik menjadi gubernur Mesir. Ini juga saya dibantah, tapi sayangnya referensi yang dibantahkan ke saya itu justru kitab sejarah yang muncul belakangan, sesudah Tarikh At-Tabari. Menurut saya lemah, karena yang lebih dulu mengatakan Muhammad bin Abu Bakar. Dia kecewa karena tidak jadi dilantik menjadi gubernur Mesir, meskipun eksekutornya bukan Muhammad bin Abu Bakar. Eksekutornya adalah Ahmar, orang Mesir. Memegang jenggot Sayyidina Utsman, lalu Sayyidina Utsman berkata, saya nggak percaya kamu akan membunuh saya. Anak sahabat terbaik saya akan membunuh sahabat dari bapaknya sendiri, saya nggak percaya. Tapi kemudian dilepas jenggotnya, ini menurut Tarikhul Khulafa Imam Suyuti, dilepas jenggotnya, lalu kemudian berbisik kepada Ammar, kamu selesaikan dia. Lalu ditikam Sayyidina Utsman, bersimbah darah beserta Al-Quran yang sedang dibaca. Sebrutal itu, brutal. Pembunuhan itu sungguh brutal sekali. Sesama orang Islam, Sayyidina Utsman dipersekusi, dikepung 30 hari 30 malam, bahkan Sayyidina Ali tidak sanggup menyelamatkan. Sayyidina Ali hanya bisa menyelamatkan Sayyidina Utsman yang berusaha dibiarkan kehausan, tidak disuplai air. Sayyidina Ali berhasil menyelundupkan 2 gentong air ke dalam rumahnya. Lalu kemudian memerintahkan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Ali untuk menjaga pintu depannya. Tapi Ammar dan Muhammad bin Abu Bakar nyelonong lewat pintu belakang. Lalu kejadian yang saya ceritakan tadi terjadi. Gara-gara apa ini semua? Seorang Sayyidina Utsman yang sangat suci, dikenal sangat suci karena berhasil membuat kodifikasi Al-Quran seperti 30 juz yang kita kenal hari ini. Kurang apa coba? Tapi dibunuh. Karena apa? Persoalan politik. Setelah itu terjadi pembunuhan berikutnya. Sayyidina Ali dibunuh oleh siapa? Abdurrahman bin Muljam At-Tamimi. Ini bukan orang sembarangan. Dulu dia adalah pasukannya Sayyidina Ali dalam perang melawan Muawiyah bin Abu Sufyan. Dia kecewa karena Sayyidina Ali menerima arbitrase damai ketika pasukan Muawiyah terdesak. Lalu sebagian orang ini menjadi desersi dari tentaranya Ali. Lalu dia memilih menjadi satu kelompok sendiri yang kemudian kita kenal sebagai Khawarij. Salah satu dari Khawarij ini adalah jagoannya, premannya bernama Abdurrahman bin Muljam. Dia hafidz Quran 30 juz. Semua kitab sejarah mengatakan itu. Puasa Senin Kemisnya tidak pernah lowong. Tidak pernah lowong. Salat sunnahnya pun tidak pernah lowong. Tapi kemudian dia memenggal leher Sayyidina Ali di Masjid Jami di Kufah di Irak ketika Sayyidina Ali menjadi imam salat subuh pada rakaat pertama sujud pertama. Allahu Akbar, dipenggal leher Sayyidina Ali, meneriakkan takbir. Sampai kemudian dalam Tarikhul Khulafa diterangkan, sampai dibakar hidup-hidup, dia tetap tidak mau mengaku salah. Karena persoalan apa? Politik. Politik semua. Lalu kemudian kita dihiasi dengan perang-perang sesama orang Islam. Perang Jamal, perang Siffin, perang Hurrah, perang Zab. Ini perang sesama orang Islam. Jumlah korbannya ribuan. Bahkan dalam perang Hurrah yang dilakukan oleh Yazid bin Muawiyah bin Abu Sufyan, itu bahkan kurang lebih sekitar puluhan sahabat Nabi terbunuh di dalam perang itu. Ini adalah orang-orang yang tidak setuju dengan kepemimpinan Yazid, karena Yazid ini melanggar perjanjian. Karena orang-orang Madinah pada saat itu tidak mau Bani Umayyah ini dinasti, harus berbasis aklamasi.
Lalu kemudian perempuan-perempuan yang tidak punya suami diperkosa, melahirkan 1000 lebih anak haram. Ini diterangkan dalam kitab-kitab tarikh. Saya nggak takut untuk dibantah karena saya punya referensi. Dan ini terjadi semua apa? Brutalitas ini terjadi karena apa? Kok tega gitu dalam satu keimanan? Waktu itu belum ada cabang-cabang, masih satu saja, masih betul-betul berbasis Al-Quran dan Sunnah. Karena persoalan-persoalan politik, semuanya persoalan politik. Lalu kemudian pembunuhan-pembunuhan berikutnya terjadi. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Ibrahim, Muhammad, cicitnya Sayyidina Ali, semua dibunuh dengan secara brutal. Dan bahkan peperangan demi peperangan terjadi di Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, sampai ke Kekaisaran Utsmani. Karena apa? Karena ambisi-ambisi politik semua. Ini kemudian dipelajari. Oh, kalau orang Islam ini ingin dipecah belah dan gampang dihasut, udah kasih aja mimpi-mimpi politik. Dan itu hari ini kita alami. Hari ini kita alami. Bagaimana caranya? Indonesia ini adalah negara yang nggak masuk akal. Nggak masuk akal negara kita ini. The impossible state, kalau di buku-buku dibilang. Nggak masuk akal. 17.000 pulau bisa jadi satu negara, coba. Kalau Indonesia ini ada di Arab, mungkin sudah jadi 10 negara atau 15 negara. Coba bayangin itu Arab. Satu agama, satu bahasa, satu suku. Jadi negara perintil-perintil. Bahrain, Oman, Qatar. Ini kan negara kecil-kecil. Karena mereka gagal move on dari masa lalunya. Dia tidak bisa melupakan mantan rupanya. Nah, ini yang dialami oleh mereka. Konflik-konflik tribalisme masa lalu tidak bisa menyelamatkan satu entitas mereka untuk tetap menjadi solid, padahal satu rumpun. Bahasanya sama, paling dialeknya beda. Kalau orang yang bagian selatan ngomong kahwah, di sebelah utara seperti di Mesir ngomongnya gawah. Hanya dialeknya saja, bahasanya sama. Nah, kita 17.000 pulau, ratusan suku, ratusan bahasa, puluhan agama beserta firqah-firqah dan sekte-sektenya. Coba bayangin, bisa menjadi satu entitas negara. Dan alhamdulillahnya mayoritas pemeluknya adalah agama Islam. Tapi ya ini innalillahnya itu adalah kemudian kita menjadi sasaran amuk dari pertarungan-pertarungan politik global. Kita berusaha dipecah belah kita supaya bisa menjadi seperti negara-negara Balkan. Makanya upaya-upaya hari ini yang dihasutkan ke kita hari ini adalah upaya balkanisasi Indonesia. Siapa yang bermain? Negara-negara Barat. Kita nggak bisa menolak itu. Hizbut Tahrir kantornya di London kok. Ahmadiyah kantornya di London. Syiah kantornya di London. Mau apa? Difasilitasi oleh mereka. Tapi ini semua kita tidak bisa menyalahkan negara-negara Barat. Yang harus kita salahkan adalah kita. Mengapa kita mau diadu domba? Dan ketika ulama-ulama Nahdlatul Ulama menganjurkan kepada kita untuk menghormati para habaib, menghormati para dzurriyyah kenabian, mereka melihat peluang itu. Diciptakanlah boneka-boneka bergelar habaib untuk memecah belah Nahdlatul Ulama. Ini ironis. Saya sudah berkeliling kemana-mana, Pak. Saya ke Afrika berkali-kali, saya ke Asia Selatan, Asia Tengah. Saya tinggal di Amerika 5,5 tahun. Makanya saya sering dikatakan saya ini liberal. Nggak apa-apa, saya bodo amat ya. Saya Nahdien sejati. Saya lahir dari keluarga Nahdien. Sampai hari ini saya masih Nahdien. Jadi sampai kadang-kadang kalau saya betul-betul diadili, kamu liberal, saya sampai sumpah, wallahi wa nabi saya Nahdien. Sebenarnya saya nggak mau ngeladenin, tapi ya sudahlah. Saya kan ingin dipojokkan menjadi musuh bersama. Sehingga saya itu tidak mempunyai ruang untuk memberikan berbagai pemikiran-pemikiran ini. Saya sebenarnya bukan orang pintar, Pak. Saya cuma kadang-kadang lebih dulu tahu dari yang lain. Karena saya hobi baca, memang. Saya 1.000 halaman per bulan. Ini ajudan saya tahu. Di mana-mana saya selalu baca. Semua buku saya baca, Pak. Sampai ke bungkus biskuit pun saya baca. Pabriknya ini di mana? PT Nabisco ini di mana? Oh, di Ungaran. Saya tahu itu. Karena saya dari kecil memang hobi baca. Jadi memang kita harus betul-betul fokus terhadap ilmu pengetahuan. Kalau tidak, kita terjebak di sini. Dan kita hari ini betul-betul seperti yang dikatakan oleh seorang
seorang akademisi dari Tillman University, Phil Caruso namanya. Dia mengatakan tonggak paling penting di Indonesia itu adalah Nahdlatul Ulama. Kalau Nahdlatul Ulama ini tumbang, Pancasila itu jadi nggak ada apa-apanya. Ini saya kira tidak berlebihan. Karena memang ulama-ulama kita dulu dari NU itu memang merumuskan bahwa kita tidak boleh memaksakan ego sesuai keinginan kita. Makanya kemudian diputuskan secara bersama-sama bahwa ini adalah perekat, bridging, yang kemudian kita kenal dengan Pancasila. Apakah ini mereka ulama-ulama kita, Mbah Hasim dan sebagainya ini ngarang-ngarang? Enggak, ada rujukannya Pak. Setelah saya pelajari hari ini, ternyata ini sudah ditulis di abad pertengahan oleh Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah. Pancasila ini disebut dengan konsep Al-Asobiyah, kesepakatan bersama. Dari Al-Asobiyah inilah kemudian John Smith, John Locke, Adam Smith, John Maynard, John Locke merumuskan pemikiran Ibnu Khaldun ini menjadi satu sistem politik seperti yang kita kenal hari ini dengan demokrasi modern. Dan pemikiran-pemikiran Ibnu Khaldun ini tentang bagaimana sebuah kapital, sebuah aliran modal didistribusikan kepada masyarakat, ini juga mengilhami Karl Marx dalam Das Kapital. Saya sudah baca Pak. Dan ini pemikirannya sama dengan Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah. Bagaimana sebuah modal itu disebar dalam masyarakat sehingga kemudian menghasilkan menjadi cash in, cash flow yang positif bagi sebuah negara. Ini ditiru oleh Karl Marx dalam Das Kapital dan ditulis juga bahwa ini dikatakan oleh Ibnu Khaldun. Coba, bangga sekali kita. Tapi hari ini kita tidak lagi melahirkan Ibnu Sina, tidak bisa melahirkan lagi Al-Khawarizmi, Al-Biruni, termasuk kitab-kitab seperti Al-Haya yang menciptakan prototipe lensa pertama di dunia. Yang menciptakan lensa kamera itu orang Islam Pak. Tapi kemudian kitab Al-Haya ini tidak dihargai di Islam, diusung ke Jerman, sehingga kita tahunya hari ini yang menciptakan lensa pertama itu adalah orang Jerman. Ilmu pengetahuan ini betul-betul dijauhkan kepada dari kita, dari umat Islam, supaya kita betul-betul sibuk dengan mimpi-mimpi politik. Dan dengan mimpi-mimpi politik itu hari ini kita menghunus pedang satu sama lain, menghunus golok satu sama lain, bahkan bukan hanya dalam satu keimanan, sesama Nahdien pun sama-sama saling menikah. Yang satu atas nama kecintaan kepada habaib, yang satu seolah-olah tidak cinta habaib. Bos, kalau kita ini berbicara tentang kecintaan kepada zuriyah Nabi, jangan kalahin NU. Justru ulama-ulama NU yang ngajarin orang Indonesia untuk mencintai para habaib. Kalau kita ke negara lain, saya sudah keliling ke Timur Tengah, ke Asia Tengah, mereka tidak menghormati seperti kita menghormati para habaib. Yang menghormati para habaib sejadi-jadinya, semaksimal-maksimalnya itu hanya di Indonesia. Dan ini karena ajaran para ulama terdahulu, dan kita takdim terhadap sanad-sanad keilmuan beliau-beliau ini, dan kita betul-betul menghormati. Tapi hari ini kemudian sebagian habaib ini justru menyerang NU, mencaci maki NU. Ulama-ulama NU juga dicaci maki kok. Ini kan ironis karena kepentingan-kepentingan politik Barat untuk memecah belah kita. Karena kata Phil Caruso, kalau ingin menguasai Indonesia, kalau ingin betul-betul bisa ingin menguasai dan menghomogenkan seluruh Indonesia, ya memang harus menumbangkan NU. Kenapa kata Phil Caruso? Karena NU ini tidak punya riwayat menganjurkan kebencian satu sama lain. Ini Phil Caruso yang bilang, bukan saya. Saya hanya menyampaikan aja. Bapak Ibu sekalian kan mungkin nggak tahu karena nggak baca. Dan apa kata Phil Caruso? Nahdlatul Ulama tidak pernah punya riwayat memberontak terhadap negaranya sendiri. Bahkan di zaman Soeharto, tepuk tangan untuk Nahdlatul Ulama. Bahkan di zaman Pak Harto, justru NU betul-betul dipersekusi. Gus Dur menjadi ketua PBNU selalu dicurigai hingga kemudian dibuatkan tandingan di Muktamar Cipasung di Tasikmalaya. Namanya Abu Hasan. Dan bahkan saking cintanya Nahdlatul Ulama, kalangan Nahdien terhadap negara ini, ketika Gus Dur dilengsarkan secara tidak normal pun, apa ada yang memberontak? Nggak ada. 212 nggak ada apa-apanya kalau orang Nahdien mau berontak waktu itu. Diludahin Monas tenggelam. Tapi apa? Sikap
sikap-sikap cinta negara dari kalangan Nahdien pada waktu itu dan diredam oleh Gus Dur. Sudah, jangan mikirin saya, kalian harus lebih memikirkan bangsa ini. Ini loh Nahdlatul Ulama. Makanya kata Phil Caruso, riwayat track recordnya Nahdlatul Ulama yang seperti inilah kemudian dia menjadi kekuatan poros utama di Indonesia. Dan hari ini apa? Banyak ideologi transnasional yang justru ingin memecah belah NU supaya NU tumbang. Dan kalau sudah tumbang, selesai semua. Muhammadiyah juga gampang, tinggal ngejentikkan tangan. Pancasila jadi tidak ada apa-apanya. Dia hanya sekedar filosofi ground slash saja.